statusnya sebagai anak Allah, statusnya sebagai Allah itu sendiri yang menjelma jadi manusia. Hari ini dia mengajak kepada kita supaya kita selalu ada di taman doa Getsemani. Sadar atau tidak sadar, gereja bisa hancur karena gerilya secara diam-diam untuk membocorkan rahasia pelayanan. Bagaimana supaya orang Kristen dapat memandang harga dirinya di hadapan Tuhan, saudara? Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik buat kita. Dia relakan reputasi, harga diri, prestasi, dan sebagainya. Dia relakan penderitaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus demi saudara dan saya. Hari ini kita diajar supaya perkataan kita harus bersesuaian dengan perbuatan kita, karena dia rela, dia menjadi kutuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Shalom, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang spesial bagi seluruh umat manusia, karena hari ini kita memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Di atas salib bukti kasih yang besar. Di atas salib bukti ketaatannya kepada Bapa. Di atas salib darah penebusan mengalir menebus kita. Karena itu, mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terlalu besar kasih yang Dia berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus, kebenaran hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus, kebenaran hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus, kebenaran hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus dalam Jumat Agung ini, hari di mana seluruh umat percaya di seluruh dunia memperingatinya dalam situasi yang sangat menakutkan. Tetapi hari ini tidak membatasi kami untuk mendengar firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami, supaya kebenaran firman meneguhkan kami. Kebenaran firman memberi kekuatan kepada kami. Kebenaran firman dapat memulihkan kami, menguatkan kami,
sehingga kami tidak takut. Di sisi kiri kanan kami begitu menakutkan, tapi firman Tuhan memberi pengharapan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman sebelum kami makan perjamuan kudus di Jumat Agung yang mulia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian yang saya cinta, saya agungkan di hadapan Kristus Tuhan. Di hari memperingati tragedi berdarah Jumat Agung, di mana umat Kristen di seluruh dunia memperingati kematian dan kebangkitan Kristus seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam perayaan tahun 2020 ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apa gerangan yang terjadi? Isu yang sangat diperbincangkan di semua negara di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah penyakit sampar buruk yang bernama COVID-19. Data yang saya peroleh untuk sementara ini bahwa Italia di peringkat pertama korban COVID-19, disusul dengan Spanyol, kemudian Amerika, kemudian Prancis dan beberapa negara lain di dunia, bahkan termasuk Indonesia. Dan sudah ada korban 200 lebih orang sudah harus mengakhiri hidupnya di dunia, dan yang terinfeksi 2000 lebih, dan seterusnya. Tentu ini bukan berita yang menggemparkan bagi perayaan Jumat Agung kita. Namun hari ini, dalam perayaan ini kita orang Kristen merayakannya. Walaupun gara-gara COVID ini kita harus tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah yang menganjurkan supaya setiap orang percaya dapat merayakan Paskah atau Jumat Agung di keluarga masing-masing. Sebagai bentuk kita menghormati pemerintah, maka Gereja Bethel Indonesia Baarote pun mengajak jemaat Tuhan dari rumah kita masing-masing untuk kita bisa merayakan Jumat Agung dalam perenungan yang sangat dalam, supaya perayaan Jumat Agung ini memberi makna sangat luar biasa bagi kita. Dan untuk itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama, yaitu di dalam Markus pasal 14 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-65. Saudara bisa baca di rumah sebagai bagian penting untuk perenungan kita hari ini dalam Jumat Agung yang sangat diberkati ini. Tentunya pendeta atau gembala sidang tidak dapat menjangkau saudara beribadah di rumah tangga masing-masing di jalan perayaan Jumat Agung yang penting ini. Tetapi lewat kebenaran firman yang disampaikan secara online hari ini, kiranya kita dapat memahaminya. Dan hal pertama yang saya ingin kita renungkan bersama di dalam masa-masa perenungan yang sangat luar biasa ini, yang pertama adalah Yesus ditangkap di taman doa Getsemani. Statusnya sebagai anak Allah, statusnya sebagai Allah itu sendiri yang menjelma jadi manusia, hari ini
dia mengajak kepada kita supaya kita selalu ada di taman doa Getsemani. Tetapi hal yang berbeda yang kita renungkan di sini, bahwa waktu Yesus ditangkap di taman doa Getsemani, ini yang kita perlu pelajari. Di mana biasanya kalau seorang ditangkap oleh pihak berwenang karena melakukan suatu kejahatan, dan tentu ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa orang tersebut dapat ditangkap karena sangat meresahkan masyarakat luas. Baik itu sifat, perilaku, tabiat orang tersebut sangat berbahaya. Hukum positif mendukung kondisi seperti ini. Akan tetapi peristiwa penangkapan Yesus di taman doa Getsemani adalah sesuatu yang janggal, yang memang belum pernah terjadi seperti ini. Kenapa? Buktinya, Yesus sebelum terjadi penangkapan itu, dia berjalan kemana? Pengikutnya begitu banyak. Ribuan orang berbondong-bondong mengikutinya. Bahkan ada pejabat negara yang tidak tanggung-tanggung meninggalkan pekerjaannya, dan kemudian dia harus berlari memanjat sebuah pohon ara hanya untuk ketemu dengan siapa itu Yesus yang diperbincangkan itu. Adakah di era kita ini ada seorang pejabat negara hanya ingin jumpa sama Yesus dengan memanjat sebuah pohon? Mustahil kan? Jangankan panjat pohon, gereja hanya berjarak 100 meter dari rumahnya saja, tidak pernah injak kaki di gereja. Betul tidak? Kenapa Yesus ditangkap di taman doa Getsemani? Alasan yang dapat disimpulkan adalah karena ada orang dalam yang menjadi biang keroknya. Sekali lagi, kenapa Yesus harus ditangkap di taman doa Getsemani? Karena ada orang dalam yang jadi biang keroknya. Siapa itu? Yudas Iskariot, sang bendahara dalam perkumpulan Yesus Kristus pada waktu itu. Yudas Iskariot telah lewat, namun sampai hari ini gejala yang sama terjadi dalam pekerjaan Tuhan adalah orang dalam sebagai biang kerok hancurnya gereja, hancurnya pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, ada orang dalam, tanda kutip orang dalam. Apa ciri sih orang yang dimaksud sebagai orang dalam itu? Yang pertama yang saya jumpai adalah suka cari muka dengan orang besar atau ahli Taurat dan orang Farisi. Ini sudah ada dalam persekutuan sama-sama dengan Yesus. Banyak orang sedang suka sama Yesus. Ini orang rupanya dia sudah bosan dengan Yesus dan cari muka ke orang besar. Cari muka ke orang besar. Dia merasa bahwa ada jaminan kalau cari muka ke orang besar. Dan yang kedua, dia bergerilya secara diam-diam untuk membocorkan rahasia pelayanan dari Yesus. Bayangkan saudara, sudah hampir 3 tahun ya dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Dia tidak mampu untuk menyimpan rahasia pelayanan itu, menyimpan rahasia siapa itu Yesus dan teman-temannya. Tapi dengan cepat sekali dia membocorkan rahasia pelayanan itu. Hal ini, gejala ini juga ada dalam gereja, ada dalam kehidupan orang percaya hari ini. Sadar atau tidak sadar, gereja bisa hancur karena gerilya secara diam-diam untuk membocorkan rahasia pelayanan. Yang ketiga yang saya jumpai, suka ambil uang dalam pundi-pundi bendahara secara ilegal. Dia pikir karena dia bendahara pemegang kas pundi-pundi pelayanan Yesus, lalu seenaknya tanpa permisi pimpinan ambil seenaknya berapa yang dia mau. Dan memang Alkitab katakan bahwa dia suka ambil uang dalam pundi-pundi.
Dan ini yang menghancurkan gereja. Gejala ini juga ada dalam gereja. Yang keempat, saya lihat bahwa berlagak sopan dan santun, memberi ciuman padahal hatinya jahat. Saudara, kalau orang datang, kalau zaman sekarang ini kita jaga jarak. Jangankan ciuman, jabatan tangan pun dilarang karena memang kondisi yang tidak mengizinkan untuk harus lakukan seperti itu. Tetapi bukan itu yang menjadi maksud firman Tuhan hari ini. Yang kita lihat bahwa waktu Yesus di taman Getsemani baru ditangkap, Yudas datang dengan sepasukan orang, dan kemudian apa yang terjadi? Dia memberi ciuman kepada Tuhan Yesus. Saudara pikir ciuman yang sangat mesra, sangat indah dan menyenangkan? Tidak. Istilah ini sering muncul dalam kehidupan orang Kristen. Kalau sudah cium dengan orang yang baru ketemu atau sahabat yang bilang, jangan-jangan ciuman Yudas. Ini juga berbahaya. Yang jadi 4 ciri ini, minimal 4 ciri ini, yang menjadi gejala yang nampak dalam gereja Tuhan sebagai orang-orang yang coba untuk menjadi penghancur dalam gereja Tuhan. Dan yang kedua yang kita perlu lihat dan renungkan adalah mempertaruhkan harga diri. Memang harga diri ini penting, tapi mari kita lihat beberapa literasi yang ingin saya bagikan kepada umat Tuhan. Siapapun yang mendengarkan siaran ini, dengarkan baik-baik apa itu harga diri. Dari berbagai literatur memberikan sejumlah informasi tentang harga diri. Antara lain, pandangan keseluruhan diri individu tentang dirinya sendiri. Hanya dirilah yang dipikirkan bahwa dirinya sangat bagus, dirinya mantap, dirinya luar biasa, martabat dirinya, kemudian gambaran dirinya, itu luar biasa. Nah, tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat bahwa ternyata harga diri sebagai bagian atau kepada cara pandang Anda menghargai diri Anda, mengapresiasi diri Anda, kemudian menyukai diri Anda, itu berbeda dengan yang Alkitab gambarkan tentang bagaimana Yesus harus mengorbankan status atau harga dirinya di hadapan Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, saya melihat bahwa ternyata harga diri berbeda dengan percaya diri. Itu kalau harga diri itu itu adalah Anda menghargai diri Anda, mengapresiasi diri Anda, menyukai diri Anda, bahkan terbentuk dari pengalaman yang sudah ada. Sedangkan kepercayaan diri maksudnya itu tergantung kondisi yang dihadapi. Ada orang memiliki harga diri yang positif, bersemangat karena dia mampu memimpin sesuatu. Tetapi ada orang juga tidak memiliki kepercayaan diri. Kalau dikasih sebuah tugas pelayanan, dia selalu mengelak, bukan beta. Dia tidak percaya diri. Kalau kasih dia kepercayaan sebagai ketua panitia, dia tidak percaya diri, betul sendiri mau. Nah, saudara dikasihi Tuhan, orang bisa memiliki harga diri yang sehat dan positif, tapi dia bisa memiliki juga harga atau kepercayaan diri yang rendah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya orang Kristen dapat memandang harga dirinya di hadapan Tuhan, saudara? Saya lihat di sini, kalau saudara lihat tentang kehidupan Yesus, itu soal harga diri ada di sana. Karena ada prestasi dalam pelayanan, ada reputasi dalam pelayanan, ada status sosial dalam pelayanan yang sangat dibanggakan. Kemudian sumber daya dukungan terhadap pelayanan Yesus dalam Lukas pasal 8 itu disebutkan bahwa ada wanita-wanita yang dengan sukarela memberikan uang mereka untuk membantu pelayanan mereka.
jadi untuk sumber dana dalam mendukung pelayanan Yesus itu sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau bicara harga diri, Yesus punya harga dirinya luar biasa. Penampilannya sangat disukai oleh banyak orang. Bahkan ada orang-orang yang sampai 3 hari berani rela tidak makan di rumah mereka hanya untuk mau jumpa sama Yesus, hanya ingin mau lihat seperti apa pelayanan Yesus itu. Tapi saudara, saya mau bilang, dari kacamata manusia, harga diri, ya, cara pandang, kalau menganggap bahwa prestasi, reputasi, status sosial, sumber daya keuangan atau penampilan dimiliki itu yang perlu dibanggakan, maka saya mau bilang kepada saudara bahwa hal semacam ini menyebabkan seseorang merasa independen, seseorang merasa sombong, seseorang merasa memuji dirinya sendiri, dan akhirnya menumpulkan keinginan untuk mencari Allah yang hidup. Sehingga lihat kalau di hari Minggu, kalau lihat ibadah, yang dilihat cuma banyak kursi yang kosong. Mereka lebih menghargai harga dirinya, tidak mampu atau relakan harga dirinya dipertaruhkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu orang sombong. Karena dia menumpulkan keinginannya untuk mencari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik buat kita. Dia relakan reputasi, harga diri, prestasi, dan sebagainya. Dia relakan bahkan harus disiksa, dihina, diludahi, dipukul, dirajam, dimahkotai dengan duri di atas kepalanya. Dia relakan semua. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Masihkah harga diri kita dipertahankan? Ini pertanyaan buat kita semua. Sebagai orang percaya, tidak ada satu karya terbesar sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Ini tragedi berdarah yang tiada duanya. Saudara, saya merenungkan tentang pengorbanan Kristus di atas dari sejak Getsemani sampai dengan Golgota. Itu sesuatu yang sangat mengerikan, membuat saya harus mencucurkan air mata karena sangat luar biasa. Hanya karena siapa? Hanya karena saya dan saudara. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan di dalam perayaan Jumat Agung ini adalah tenang dalam menghadapi berbagai kesaksian palsu dan tuduhan palsu. Yesus tenang hadapi semua itu. Kalau hukum positif dunia membenarkan bila suatu perkara diajukan ke pengadilan harus disertai dengan bukti-bukti yang otentik, baru perkaranya dikatakan sah. Tetapi bila tidak ada saksi, sudah pasti perkara tersebut dengan sendirinya digugurkan oleh hakim, karena tidak ada data dan fakta yang otentik yang dapat dipercayai sebagai tuduhan, sebagai kesaksian-kesaksian yang disampaikan untuk mendakwa Tuhan Yesus. Yang menjadi masalah di sini adalah pada waktu Yesus dituduh, tudingan-tudingan itu begitu mengecam. Saya percaya kalau seseorang yang dalam keadaan benar lalu dibuat tudingan secara wajar manusia, saudara, telinga merah, telinga panas, hati jengkel, sesak di dada, rasanya ini mesti kena kau. Ya, tapi hal positif yang kita pelajari Tuhan Yesus, ketika mereka tuding dengan segala tuduhan-tuduhan palsu, kesaksian-kesaksian palsu, yang memberi kesaksian ini bukan orang main-main, saudara. Yang memberi kesaksian adalah orang-orang yang tiap hari pegang Taurat Tuhan, berbicara tentang Taurat Tuhan, tapi juga masih memberi kesaksian palsu. Ini aneh, bin ajaib. Kalau yang memberi kesaksian palsu orang sederhana bisa saja, bisa diterima secara wajar. Tapi ini orang-orang yang pegang Taurat Tuhan, kitab Musa, siang malam mereka baca terus, tapi memberi kesaksian palsu, tudingan-tudingan palsu. Saya rasa mungkin juga dalam gereja Tuhan, gejala-gejala ini sedang terjadi. Punya kesaksian-kesaksian palsu. Saudara, hari ini kita dikagetkan
dengan sejumlah informasi di media sosial. Serangan-serangan antara pendeta A dan pendeta B, pendukung pendeta A dan pendeta B, yang berkata yang satu sesat, yang B sesat, si C sesat, semua sesat. Tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan. Jangan heran saudara, waktu Yesus masih dalam pelayanan di dunia ini, Alkitab berkata yang menuduh Yesus itu siapa? Ahli-ahli teologi. Mereka itu mahir tentang firman Allah, tapi memberikan kesaksian-kesaksian palsu, tuduhan-tuduhan palsu. Kalau itu adalah gereja Tuhan, sebagai pendeta pun bertobat. Masa sih berdiri atas kebenaran masih berikan tuduhan-tuduhan palsu? Sebagai orang-orang yang harusnya memberitakan kebenaran, berbicara ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Tapi hari ini kita bisa membuktikan bahwa yang mereka yang memberi kesaksian palsu itu siapa? Orang-orang teologi, orang-orang yang hidupnya dalam kapasitas yang sangat luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Alkitab menuliskan di sini bahwa yang memberikan tuduhan itu adalah orang-orang yang suka membenci. Amin. Orang yang suka membenci baru berikan tuduhan-tuduhan palsu. Pegang Alkitab baru suka benci. Alkitab berkata membenci itu sama dengan membunuh. 1 Yohanes itu dia menyebutkan siapa membenci saudaranya dia pembunuh. Dan Alkitab berkata, hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Kalau orang membunuh tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ada pendeta saling menyerang, saling membenci, maka ada sebagai pembunuh. Anda harus bertobat. Jangan ajak jemaat bertobat, Anda pun harus bertobat. Tuduhan-tuduhan palsu antara lain, saudara, mereka tidak bersesuaian dalam kata-kata mereka ketika mereka naik saksi. Yang satu A, yang satu B, yang satu C. Saya lihat pengalaman waktu kakak saya diizinkan Tuhan untuk masuk dalam penjara. Walaupun kesaksian A, B, C tidak bersesuaian. Yang satu beri kesaksian begini, yang B kasih kesaksian begini, yang C kasih kesaksian begini, tidak bersesuaian. Tetapi akhirnya dipaksakan untuk harus tanda tangan. Dan itu fakta. Itu fakta. Tidak bersesuaian. Tuduhan palsu sebagai sebuah bentuk rekayasa opini yang meyakinkan orang lain yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Ini rekayasa opini, rekayasa pikiran, pendapat, supaya mempengaruhi orang lain percaya bahwa itu terjadi. Toh juga Alkitab mencatat tidak bersesuaian satu dengan yang lain. Ini luar biasa. Kalau dalam berkhotbah, kalau tidak sesuai dengan perilaku hidup juga, ini juga menunjukkan bahwa kita juga dalam kepalsuan. Dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan juga dikatakan kita palsu. Maka harus bersesuaian. Ke depannya ke depan, ke kiri ke kiri, ke kanan ke kanan. Tidak bisa kiri dan kanan. Ini bukan gerak jalan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Oh tidak, sudah. Karena itu perkataan kita harus bersesuaian dengan perbuatan kita. Amin. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Ba'a dalam Jumat yang agung memperingati penderitaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus demi saudara dan saya. Hari ini kita diajar supaya perkataan kita harus bersesuaian dengan perbuatan kita. Jangan ada rekayasa opini, jangan ada rekayasa pikiran yang membuat orang lain seperti terkecoh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa saja dengan otoritas yang dia punya, dia bisa menangkis semua tudingan-tudingan palsu tersebut. Karena tidak ada bukti dari orang hukum, dari orang-orang pengacara sekalipun. Karena tidak ada bukti yang harus dijerat sebagai jerat untuk membawa dia dalam pengadilan. Tetapi reaksi Yesus apa? Bukan
mulut Regan untuk balas dendam. Tidak. Reaksi Tuhan Yesus adalah diam. Ini kata diam ini sangat luar biasa. Hati yang dadanya sesak, hatinya sesak, semuanya sesak, tetapi dia tetap diam, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para pembencinya, mereka adalah orang-orang yang searah dengan iblis. Sehingga untuk sementara saya mau bilang, untuk sementara mereka menang lewat tuduhan-tuduhan palsu mereka. Kemenangan mereka buktikan dengan cambukan yang luar biasa. Mereka harus pukul Yesus, mereka harus ludahi Yesus dengan luar biasa. Kalau kita lihat secara langsung peristiwa itu, saya pastikan saudara pasti akan meneteskan air mata. Ini yang terjadi, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tetap diam, karena dia rela, dia menjadi kutuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan karena itu, jemaat Tuhan sekalian, dari pengorbanan Kristus yang begitu mahal, maka hal yang pertama yang saya simpulkan di sini adalah supaya kita selalu melakukan komunikasi dengan Bapa di surga di taman doa Getsemani, yaitu rumah kita sendiri. Jangan pernah lupa berkomunikasi dengan Bapa. Yesus karena rajin berkomunikasi, dia mampu pikul salib, dia mampu tidak bisa memberikan sanggahan sedikit pun ada tuduhan-tuduhan palsu yang diberikan kepadanya. Ada yang berkata, itu dia bilang itu rumah Allah, dia akan rubuhkan dan 3 hari dia bangun kembali. Bahkan imam besar juga, dia tidak percaya dengan tuduhan itu, masih juga tidak bersesuaian. Terakhir Alkitab berkata, dia bertanya, benarkah engkau Mesias dari yang terpuji? Lalu Yesus bilang begini, benar, akulah dia. Ini yang dia cari. Itu baru kesaksian yang benar, bahwa benar Yesus datang dari surga. Haleluya. Gereja harus dalam situasi apapun tetap menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Saya ingat seorang artis, dia berkata, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, tetapi hanya satu saja menjadi juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah jangan menganggap harga diri sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk tetap dipertahankan. Karena bukan oleh prestasi, bukan oleh reputasi, bukan oleh perbuatan baik, bukan pula oleh amal ibadah kita diselamatkan. Paulus berkata kepada jemaat Efesus dalam kitab Efesus 1 ayat 8 dan 9. Dia bilang begini, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Janganlah jemaat Tuhan, janganlah hamba-hamba Tuhan, janganlah siapapun jadi orang Kristen mempertahankan harga dirinya. Kita ini hanya debu tanah liat yang tidak ada guna. Kalau kau diberkati Tuhan dengan punya mobil, punya ini, punya rumah, punya segala sesuatu, tidak perlu dibanggakan, karena toh mati pun akan kembali kepada tanah, tidak ada harga. Hal yang ketiga, dalam negeri Tuhan Yesus serta melayaninya, sering mendapat tudingan-tudingan negatif yang menakutkan, yang menggetarkan jiwa, seperti mau mati rasanya. Kemudian membuat kita harus mengalami satu semangat yang tidak seperti biasanya. Kita hilang passion di hadapan Tuhan. Tapi mari saya mau ajak kepada kita pandang kepada salib Kristus. Kita akan mengalami passion yang baru, semangat yang baru, roh yang baru dalam mengiring Tuhan. Kita tetap diam hadapi pergumulan. Alkitab berkata, kalau kita diam, Allah berperang ganti kita. Haleluya. Iblis untuk sementara dia menang, tapi akan ada waktunya. Yesus berkata, engkau berdiam dan aku akan berperang ganti kamu. Saudara tahu, iblis dia rasa menang 3 hari. Dia rasa menang 3 hari, tapi ketika hari yang ketiga Yesus bangkit, apa yang terjadi? Iblis sampai hari ini tidak pernah punya taring lagi. Dia sudah jadi ompong, dia tidak punya harga apa-apa lagi. Dia sudah kalah.
Kalau dia pun datang menggoda, dia hanya menggoda saja. Saya anggap itu hanya main gila. Tetapi kita punya kekuatan luar biasa yang sanggup menghancurkan kekuatan iblis dalam kehidupan kita. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dengar baik-baik. Kita hari ini, kita harus menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita sampai relakan hidupnya jadi korban di atas kayu salib. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan, memberkati semua yang mendengarkan siaran ini di perayaan Jumat Agung yang diberkati hari ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita siapkan diri kita, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saya undang hamba-hamba Tuhan ke depan. Kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyi dulu, ku yakin korban Kristus di atas Kalvari. Kemudian mari berdiri di depan. Ku yakin korban Kristus di atas hidup dengan ajaib, hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib Kristus, aku pun percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia menegurku, tetap pegang salib Kristus. Hamba-hamba Tuhan, mari kita arahkan tangan kita ke roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Kita memberkatinya. Mari lebih dekat lagi. Kita memberkatinya dan bagikan kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, di Jumat Agung kami merenungkan peristiwa berdarah. Kristus telah menderita, disalibkan, dikuburkan, dan mati serta bangkit dari maut, membuat kami berbangga, bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kini kami tidak terkutuk lagi. Kami sudah diberkati, kami sudah diselamatkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman Allah yang sudah diajar bagi kami, disampaikan kepada kami, supaya kami tidak mempertahankan status diri kami, harga diri kami, karena Yesus telah angkat semua itu untuk keselamatan kami. Karena itu saat ini kami mau ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ini. Karena itu Tuhan, kedangkan tangan-Mu ya Bapa, dan berkati roti dan anggur ini ketika dibagikan kepada jemaat Tuhan semua. Mereka makan, minum tubuh dan darah Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang berputus asa diberi pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Kristus. Aku pun percaya, oh percaya Kalvari sampai pada akhir hayati. Oh bila zaman berlalu, dunia pegang salib Kristus. Mari umat Tuhan, kita angkat roti dan anggur di atas tangan kepala kita, di tangan kita masing-masing, dan dengar firman Tuhan. Dan ada perintah makan dan minum baru kita lakukan secara bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti dan anggur pada tangan kita di atas kepala kita, dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang dihancurkan dengan cambukan yang begitu panas demi menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang ada pada tangan kita di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati di Jumat Agung yang luar biasa ini. Kami sudah mendapat ambil bagian dalam perjamuan kudus untuk makan tubuh dan darah Kristus. Kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang susah sudah dihibur, kami yang putus asa sudah diberi pengharapan baru. Membantu dengan segala persoalan mereka dimanapun mereka berada sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, kita berdoa bersyafaat untuk Rotterdam, kita bersyafaat untuk Nusa Tenggara Timur, kita bersyafaat untuk Indonesia. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa surga, firman-Mu berkata, bila dua orang dari bumi ini sepakat meminta sesuatu dalam nama-Mu, maka Engkau Bapa mendengar dari surga dan menjawabnya. Haleluya. Karena itu saat ini, di hari ini, memperingati Jumat yang agung ini, kami semua berdoa buat Rotterdam yang kami cintai ini Tuhan, dalam situasi di mana ada sebaran COVID-19, penyakit sambar busuk yang mematikan ini Tuhan, yang membuat ketakutan di mana-mana dan semua orang harus diam di rumah. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, tidak ada satupun nama di bawah kolom langit ini yang dapat menghentikan sebaran virus ini, atau ada vaksin apapun untuk sementara ditemukan untuk membasmi, menghancurkan sebaran virus corona ini. Tetapi kami tahu bahwa hanya ada satu nama yang dapat menghancurkan kuasa iblis, kuasa penyakit
Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, angkat itu dari Rotterdam, angkat itu dari semua umat-Mu. Kami menyerahkan pemerintah kami yang bekerja keras untuk melakukan pelayanan selama distancing sosial ini Tuhan, yaitu jaga jarak, bahkan harus tinggal di rumah. Biarlah semua yang membutuhkan layanan soal kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan sepenuh hati oleh pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa supaya Rotterdam penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Nusa Tenggara Timur. Doa Tuhan beri perlindungan-Mu atas Nusa Tenggara Timur, pulau-pulau yang ada dari ujung utara sampai ujung selatan Nusa Tenggara Timur, dari ujung timur sampai ujung barat Nusa Tenggara Timur. Semua dalam perlindungan Tuhan. Hentikanlah Tuhan. Kami berdiam diri dan Tuhan berperang ganti kami. Dan kami percaya virus ini tidak akan lama dan tidak akan bertahan di Nusa Tenggara Timur, sebab darah Yesus telah memproteksi Nusa Tenggara Timur. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia hari ini. Berita yang sangat menggemparkan, 2000 lebih yang menjadi orang-orang yang positif mendapatkan serangan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang sama mereka, sembuhkan mereka. Tolong para dokter, para medis, supaya mereka bekerja dengan hikmat yang Tuhan berikan, supaya dengan demikian mereka melayani dengan sepenuh hati, dan orang-orang yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintah, Bapak Presiden, para Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Wali Kota, para Bupati, para camat, Lurah, Desa, RT, RW di seluruh Indonesia. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, akal budi, bekerja dalam masa-masa di mana ada berskala besar Tuhan. Tuhan tolong supaya dalam tugas pelayanan besar ini masyarakat dapat dilayani dengan sepenuh hati. Tuhan tolong supaya jangan ada penyelewengan di dalam penggunaan keuangan negara untuk mencegah sebaran virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari yang diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita akan terima berkat Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memberi perlindungan. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu berkat yang berlimpah-limpah dari Allah pencipta langit bumi laut dan segala isinya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan urapan Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya hari ini sampai ujung jalanmu, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Seluruh berkat yang berlimpah dan sempurna ini diterima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.